menjelaskan mengenai materi sistem koloid dari produk Yakult, santan, cimori, megak, dan sampo. Berikut penjelasan dari kami. Tadi mau perjalanan mau membeli es krim. Mari masuk. Kita beli es krim dulu. Ya. Baik, di sini kami akan melanjutkan penjelasan tentang karakteristik fisik dari Minerals powder. Nah, karakteristik yang pertamanya itu yaitu terdapat tekstur bubuk tabur yang sangat halus dan ringan. Terus itu dalam bentuk kemasannya itu terbuat dari plastik berwarna merah muda dan tutupnya warna putih. Lalu memiliki partikel mikro dan sedikit glitter. Untuk warnanya itu warna krim kulit natural. Jadi di sini kita juga harus tahu komposisi dari Minerals powder, yaitu komposisinya itu ada talc, phenoxyethanol, siklopentasiloksana, titanium dioksida, etilhexylglycerin, dan selanjutnya fragrance, synthetic formaldehyd, niacinamide, aqua, butilen, glycol, acididia, polygamma fluid extract. Di sini kami akan menyebutkan salah satu contoh dari emulsi cair dalam cair, yaitu produk Yakult, yang dimana komposisinya itu yang pertama ada air, Ada sukrosa, susu skim bubuk 3,4%, ada dextrosa, perisa sintetik, dan ada kultur bakteri asam laktat dan tapa pengawet dan pewarna sintetik. Selanjutnya itu ada tridex, tetrasodium ethida, terus pentanol, hydrochloric acid, bentil, alkohol, propelin, Nah, sebelum kami menganalisis, kalian tahu nggak sih sistem koloid itu apa? Kalau belum tahu, sistem koloid merupakan campuran heterogen antara dua atau lebih, di mana partikel-partikel terdispersi memiliki ukuran 1 sampai 1000 nanometer tersebar dalam medium pendispersi. Nah, tadi kan ada terdengar juga nggak sih dispersi itu apa? Dispersi itu adalah penyebaran yang merata dari buah fasa ke sebuah fasa tersebut. Nah, ternyata di sistem koloid itu ada memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu ada efek Tyndall, yang kedua itu ada gerak Brown, yang ketiga itu ada absorpsi, yang keempat ada koagulasi dan flokulasi, lalu yang kelima itu ada koloid, liofil dan liofob. Nah, yang terakhir itu ada dialisis. Nah, sudah diketahui kan penjelasan tentang koloid dan juga tes dispersi. Jadi dispersi itu dibagi menjadi 3, yaitu larutan, koloid, dan juga suspensi. Setelah kami tahu penjelasannya, mari kita langsung ke analisa. Baiklah, inilah produk yang akan kami analisis secara efek Tyndall. Ada bedak, Yakult, dan ada juga sampo. Setelah kali ini kami akan mengetes efek Tyndall pada produk Yakult. Nah, alat bahan yang digunakan itu ada senter, kertas, sama Yakult itu sendiri. Nah, pertama-tama kita tegak luruskan si kertas di sini, lalu senternya kita dekatkan ke sini. Oke. Jadi berdasarkan pengamatan kami ini dapat dilihat bahwa cahaya dari senter adalah setelah diarahkan ke Yakult tidak menembus kertas,
Tetapi cahaya yang dihasilkan Yakult tidak seterang dengan sampo maupun santan. Nah, jadi efek Tyndall itu adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang ukurannya berada di antara larutan sejati dan juga suspensi. Nah, jadi kalau kita menyorotkan cahaya ke dalam Yakult yang telah dilakukan tadi menggunakan senter, kita dapat melihat adanya berkas cahaya yang tampak samar di dalam cairan. Nah, itu artinya cahaya yang dihamburkan oleh partikel-partikel halus itu yang tersuspensi, dan itu menunjukkan bahwasanya Yakult adalah sistem koloid. Nah, kenapa efek Tyndall pada Yakult tidak seterang pada shampoo ataupun santan? Karena ukuran partikel koloid dalam Yakult lebih kecil dan lebih homogen. Partikelnya terdiri dari protein susu, lemak yang sangat halus, serta bakteri Lactobacillus. Dengan kata lain, efek Tyndall pada Yakult bersifat lemah tetapi tetap ada. Dan inilah salah satu bukti bahwasanya Yakult itu termasuk dalam sistem koloid tipe sol atau emulsi halus. Nah, untuk viskositasnya sendiri, Yakult memiliki viskositas yang rendah hingga sedang, artinya tidak sekental yogurt tetapi juga tidak secair air. Nah, kekentalan ini disebabkan karena adanya partikel koloid protein susu dan hasil fermentasi asam laktat. Nah, viskositas ini yang sedang ini justru membantu menjaga kestabilan dari sistem koloid Yakult. Baik, di sini kami akan menganalisis bedak tabur dengan cara menguji jenis koloidnya berdasarkan sifat efek Tyndall. Jadi di sini seperti yang kita tahu bahwa bedak tabur itu tidak mempunyai viskositas, karena viskositas hanya dimiliki oleh benda cair dan gas, atau bisa disebut fluida, benar, fluida. Nah, jadi di sini kami mau menjelaskan bahwa sebelum kami melakukan ini, nah sebelum itu kami akan mencobanya di tempat gelap terlebih dahulu. Apakah kita bisa melihat butiran dari bedak ini dalam tempat gelap, dan nanti kita akan membandingkan butiran tersebut saat kita sudah meneranginya dengan sinar lampu HP. Oke, Sabil. Nah, tadi saat belum disenteri, ternyata bedak tabur tadi itu nggak nampak butiran-butirannya. Tapi sekarang ketika kita pakai tambahan lampu senter ya. Oke, Sabil. Nah, langsung nampak kan? Coba sekali lagi. Nah, nih, lihat nih. Coba, seperti asap ya. Oke. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk jenis salah satu sifat jenis koloid, yaitu efek Tyndall. Seperti yang tadi dipraktekkan bahwa ketika suatu butiran itu dikenai cahaya, maka dia akan terlihat, seperti juga contohnya pada debu yang ketika disinari oleh matahari. Nah, pada tempat gelap debu tersebut tidak akan bisa terlihat secara kasar mata, tetapi setelah disinari oleh cahaya matahari, dia akan nampak pada saat mata kita telanjang sekalipun. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktek tadi adalah bedak tabur merupakan salah satu dari jenis koloid karena dia bisa memenuhi syarat dari salah satu jenis koloid, yaitu dia mempunyai sifat efek Tyndall. Di sini kami akan membuktikan pembuktian dari efek Tyndall dari bahan kami, yaitu es krim. Bahan kali ini efek Tyndallnya tidak terlihat terlalu jelas dikarenakan kami menggunakan cahaya HP yang dimana cahaya HP ini tidak berfokus, jadi cahayanya itu terpecah. Jadi kami akan melakukan dua percobaan, yang satu menggunakan flash HP, yang satu lagi kami akan menggunakan senter. Baiklah, pada penjelasan kali ini saya akan menguji coba bahan, yaitu es krim yang sudah dicairkan menggunakan senter untuk mengetahui apakah ada efek Tyndall dari bahan tersebut. Bagaimana caranya kita melakukan efek Tyndall di rumah dengan alat yang sederhana. Di sini kita menggunakan 3 bahan yang berbeda. Yang pertama adalah HP untuk sebagai senternya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kami menggunakan kertasnya. Nah, yang ketiga kami menggunakan botol yang diisi dengan air.
Yang keempat, kami menggunakan sampo teman-teman untuk sebagai bahannya. Selanjutnya adalah step pertama yang kita lakukan teman-teman semua. Kita adalah membuka tutup botol dan kita memasukkan sampo tersebut ke dalam air tadi teman-teman dengan ukuran yang setimpal. Sedikit saja. Nah, setelah kita masukkan sampo tersebut, maka kita tutup botol dan kita homogenkan dengan cara dikocok-kocok teman-teman. Nah, setelah dikocok-kocok, kita masuk ke step kedua teman-teman, di mana kita bikin kertas secara vertikal dan kita center dari arah yang berlawanan dari kertas tersebut teman-teman, untuk menguji apakah ada efek tindal di dalam sampo tersebut. Baik, salah satu ciri utama dari koloid adalah bisa menunjukkan efek tindal, di mana ketika cahaya disorotkan ke dalam koloid akan dihembuskan oleh partikel-partikelnya, sehingga berkas cahaya akan terlihat jelas. Disitulah bisa menunjukkan efek tindal. Baik teman-teman, sampo adalah termasuk contoh jenis koloid emulsi, di mana yaitu campuran antara dua zat cair yang tidak saling melanjutkan secara sempurna. Biasanya itu air dan minyak, yang dimana biasanya itu dibantu dengan satu emulsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bu, kami dari Perwakilan 002 menjelaskan campuran yang terjadi dalam kimia. Nah, campuran dalam kimia kan ada 3 nih Bu. Ada yang pertama itu ada homogen, ada koloid, dan ada suspensi. Nah, jadi dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang koloid. Sebelum kami masuk ke tentang koloid, kami akan menjelaskan apa sih koloid itu. Nah, jadi koloid itu adalah campuran antara heterogen dan homogen, yang dimana ukuran massa partikelnya itu sampai 1 sampai dengan 1000 nanometer, dan juga ia tidak bisa mengendap, tidak bisa disaring, dan juga termasuk atau terdapat efek tindalnya. Maka dari itu dalam video kali ini kami akan menjelaskan atau membuktikan sebagai objeknya, yaitu es krim. Kami akan membuktikan apakah es krim itu termasuk koloid ataukah tidak, dengan cara nanti kami membeli es krim, habis itu kami cairkan dan membuktikan dengan efek tindal apakah itu termasuk koloid atau tidak. Mungkin langsung saja ke proses pembuktiannya. Oke, baiklah, di sini kami sudah mendapatkan sampel yang tadi kami beli, yaitu es krim. Dan di es krim ini ada beberapa komposisi dan juga komponen yang akan dijelaskan oleh dokter saya. Nah, pada komposisi es krim ini ada campuran padatan, yaitu lemak, protein, gula, dan gas udara yang tersebar dalam fase cair yang kemudian membeku. Nah, jenis koloid yang ada di es krim ini ada beberapa sistem koloid sekaligus, yaitu ada pertama itu lemak susu dalam air. Jenis koloid itu emulsi atau lemak dalam air. Nah, lemak terdispersi dalam air dengan bantuan emulsifier atau lecitin dari telur atau tambahan bahan lainnya. Nah, yang kedua itu udara dalam campuran padat atau cair. Jenis koloidnya itu ada busa atau gas dalam cairan atau padat, yaitu gelembung udara tersebar dalam adonan es krim untuk memberi tekstur lembut. Nah, yang ketiga itu ada kristal es kecil dalam cairan manis. Jenis koloidnya itu ada suspensi halus atau sol padat, yaitu kristal es yang sangat kecil tersebar merata di seluruh adonan. Sekian dari jenis koloid yang ada di sistem koloid es krim. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menguji es krim tadi, yang mana kita mengambil es krim tadi sebagai sampel, lalu es krim tersebut kita cairkan hingga mencair. Setelah es krim mencair, kita menuangkannya ke dalam gelas. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menggunakan cahaya atau juga senter dari handphone untuk menguji apakah ini efek tindal ini berhasil atau tidak pada sampel yang kami ujikan. Senter
jika cahaya senter tidak menembus susu, berarti itu terjadinya koloid. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelas kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.